Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ibu-ibu, masih sehat? Masih kuat melanjutkan perjalanan? Ya, insya Allah ya Bu. Mudah-mudahan perjalanan kita, ziarah kita, piknik kita ya, membuat ibu-ibu kembali muda lagi. Berasa seperti baru lulus SMA. Iya, berasa ibu-ibu sudah lupa kalau punya cucu. Yang paling penting ibu-ibu lupa punya hutang. Iya, yaitu yang paling penting melupakan hutang walau sejenak, itu ya. Terus kemudian jangan lupa juga bahwa ibu-ibu masih punya tanggungan, masih punya suami, masih punya tanggungan yang lain-lain. Jangan merasa kayak baru lulus SMA, terus kemudian bebas ya. Untuk saat ini saja bebas karena enggak bawa bapak-bapaknya ya. Baik, dalam perjalanan kita mungkin ibu-ibu tadi di dalam perjalanan ada renungan-renungan. Silahkan ibu-ibu yang mau bertanya sebelum saya menyampaikan sesuatu. Ada ibu? Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengajian Ibu-Ibu Pramuka Pasu Kartosuro mengucapkan terima kasih pada Pak Kiai. Kita udah bisa ikut berziarah ke Masjid Demak, Kudus ini dan sampai selesai nanti. Yang mau saya tanyakan ada apa hukumnya menurut Islam kalau kita itu rekreasi, piknik itu apa itu termasuk yang mubazir apa bagaimana gitu Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu semua yang saya hormati. Ya mungkin merasa ada yang apakah perjalanan saya ini mubazir apa tidak gitu ya Bu ya. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak ada perjalanan yang harus dipaksakan banget, yang harus diusahakan banget kecuali dalam 3 tempat. 1 Masjidi Hadza, maksudnya Masjid Nabawi. Yang kedua Masjidil Haram di Mekah. Kemudian yang ketiga Masjidil Aqsa. 3 tempat ini harus dipaksakan untuk kita bisa diusahakan betul agar kita bisa berangkat setidaknya ke Masjid Nabawi dan ke Masjidil Haram, baik itu melalui umroh maupun melalui ibadah haji. Karena itu selain 3 hal ini, ibu-ibu tidak perlu memaksakan diri untuk pergi ke suatu tempat, baik itu piknik, baik itu ke tempat-tempat dalam rangka apapun, kecuali dalam silaturahim, mengunjungi saudara, karena itu bagian dari sunnah Rasulullah yang diperintahkan oleh Islam juga untuk silaturahim. Silaturahim berarti menyambung tali persaudaraan. Sudah lama kita tidak komunikasi dengan kawan, sudah lama kita tidak komunikasi dengan saudara, bisa jadi ada kesalahpahaman, lalu kemudian panjenengan semua datang ke tempat itu, maka itu sunnah. Dan ketika kita di tengah jalan kok kemudian mengalami musibah, naudzubillah min dzalik, maka kita sudah bagian dari jihad, karena kita menyambung tali silaturahim dari kesalahpahaman untuk diterangkan, untuk dijelaskan sehingga terjalinlah silaturahim yang baik kembali, baik itu dengan kawan, baik itu dengan keluarga, apalagi dengan orang tua. Yang kedua, dalam rangka selain silaturahim, yang kedua dalam rangka untuk mencoba merefresh. Bukan hanya laptop saja yang perlu di-reset, bukan hanya HP saja yang perlu di-reset karena lemot ya Bu ya. Kebanyakan grup, kebanyakan gambar yang enggak bermutu, kebanyakan postingan yang tidak bermutu, akhirnya HP lemot. Panjenengan juga bisa jadi kebanyakan tekanan dari anak, ya anaknya banyak yang bandel, cucunya, suaminya kadang-kadang juga ikut bandel, ikut rewel, ya kan? Nah ibu-ibu bisa jadi nuzhah,
nuzhatun nadhar atau kemudian siyahah untuk melakukan perjalanan dalam rangka untuk merefresh, untuk meriset kembali pikiran kita. Tetapi jangan lupa bahwa ketika kita merefresh atau meriset kembali pikiran kita, itu harus mengingat jangan pernah meninggalkan hukum syariat. Contoh, tidak boleh meninggalkan sholat, tidak boleh meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Justru kemudian karena kita meriset, karena kita merefresh pikiran kita, sehingga ketika kita pulang ke rumah dengan anak yang awalnya sumpek menjadi fresh, dengan suami yang awalnya agak besengut menjadi fresh. Meskipun tadi barangkali ada yang pergi suaminya, ada yang kurang merestui ya, tapi alhamdulillah insya Allah di sini semua merestui ya. Nah itu boleh-boleh saja, selama itu untuk merefresh atau untuk melakukan agar pikiran kita itu tidak pernah, kalau di rumah terus ibu-ibu kan juga perlu suasana di luar ya Bu ya. Asal jangan meninggalkan yang syariat. Yang kedua, asal jangan melakukan yang haram. Pergi ke tempat-tempat kemaksiatan, merefresh tapi pergi ke tempat kemaksiatan, justru yang ada kita semakin tertekan kembali. Karena apa? Begitu kita pulang dari ke tempat kemaksiatan, yang ada kita semakin tertekan. Karena kita menambah dosa. Di rumah sudah dosa dengan suami, di rumah sudah dosa dengan anak, di rumah sudah dosa dengan cucu kita, di rumah sudah dosa dengan tetangga kita, ditambah lagi pulang dari tempat kemaksiatan, kita tertekan karena kita merasa berdosa. Nah itu, jadi boleh kita melakukan bepergian ke tempat-tempat yang kita senangi untuk merefresh atau untuk meriset, untuk merewind kembali otak kita agar kita menjadi fresh, menjadi ringan. Ya, bukan berarti kemudian kalau ke tempat-tempat itu kemudian kita menjadi seolah mubadzir, seolah-olah membuang-buang waktu. Membuang-buang waktu kalau tidak punya manfaat. Membuang-buang waktu kalau tidak punya tujuan. Nah, kita pergi harus dengan tujuan. Tujuannya maslahat, manfaat dunia dan akhirat. Sesekali kita melihat dunia luar untuk tadabbur, untuk berpikir, untuk melihat keadaan orang lain. Nah, itu begitu ya Bu Ngajimin ya. Boleh-boleh saja asal tidak melanggar syariat, asal tidak pepergiannya, pikniknya itu justru ke tempat yang haram. Nah, tetapi yang saya katakan tadi, paling harus diusahakan ibu-ibu. Alhamdulillah di sini sudah pada umroh semua. Insya Allah nanti yang belum umroh ada 1-2 yang belum umroh harus segera umroh. Ya, yang sudah daftar haji, insya Allah kita doakan Allah, semua kuasa Allah. Jangan merasa ibu-ibu gak mampu ya. Semua kuasa Allah. Doa jangan lupa. Rasulullah menyampaikan la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh perpergian dipaksakan atau diusahakan banget kecuali dalam 3 tempat. Masjidil hadza yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram di Mekah, kemudian Masjidil Aqsa di Palestina. Saya kira itu ibu-ibu, mudah-mudahan rihlah panjenengan ini fresh dan bisa membawa manfaat. Pulang dari sini apapun itu nanti panjenengan membawa oleh-oleh. Kadang-kadang yang dibawain oleh-oleh dengan yang membawa oleh-oleh nggak sama. Ya, kadang-kadang tadi beli kaos untuk cucunya ternyata kecilan. Ternyata cucunya nggak seneng. Nah, ini ketika terjadi begini, justru panjenengan habis refreshing, harusnya seneng, harusnya bertambah sabar. Bukan dari sini malah justru semakin tegang karena tadi itu oleh-olehnya nggak berkenan. Ya, akhirnya ibu-ibu muring-muring. Apa muring-muring itu ya? Marah-marah. Sudah dikasih oleh-oleh, dibawain oleh-oleh, santai saja, tenang saja. Tadi di perjalanan sudah kita bekali justru untuk merefresh, untuk menambah kesabaran kita, untuk meringankan beban kita, pikiran kita, sehingga seolah-olah ketika kita pulang dari perjalanan ini otak kita sudah fresh. Dengan demikian kesabaran kita semakin bertambah. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan perjalanan kita bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.